Cuma apa nih muncul merah? Belum selesai kali ya install npm install. Downloadnya belum selesai diinstal. Halo semua, hari ini aku bakal nyobain project IDX yang mungkin kayaknya udah lama banget gitu ya. Kayaknya telat juga, tapi nggak apa-apa. Kita langsung coba aja. Pertama, kita buka dulu websitenya nih. Di websitenya, kita langsung disuguhin sama profilnya, yang mana bagus banget nih, desainnya keren banget, kece banget. Jadi, project IDX ini kita bisa ngoding teman-teman tanpa perlu install aplikasi apa-apa. Dan dia nyediain banyak banget template. Misalnya, kalau kita get start, nah, kita dikasih welcome nih. Kita accept dulu, terus continue. Oke, ini minta AI feature, jadi kita enable aja. Oke, ini continue. Nah, ini kita bisa bikin project baru atau import repository. Oke, kita langsung bikin project baru aja mungkin ya. Kita bikin project baru. Oke. Nah, namanya apa misalnya? Terus dia template-nya mau apa gitu kan tadi Next.js misalnya, aku pilih Next.js. Ini banyak banget nih, Flutter, lain-lain gitu. Misalnya mau bikin backend, terus mau bikin mobile juga, dan mau bikin AI machine learning, terus lain-lain. Ini ada React plus Google Map, ini bagus banget nih. So, kita disediain banyak banget pilihan buat mau ngoding yang mana gitu. Sesimpel HTML biasa juga ada gitu, tapi kita bakal cobanya Next.js ya. Misalnya kira profile, pakai TypeScript, pakai src, pakai sline, dan tidak pakai app router. Ini tuh kayak konfigurasi di CLI-nya gitu ya, ketika kita mau install Next.js. Kita create. Oke, dia nunggu setting up workspace-nya dulu. Kita harus nunggu nih di sini. Oke, udah selesai instalasi dan lain sebagainya. Sekarang ini yang kebuka di project IDX-nya gitu ya, langsung ada home-nya. Oke, menarik nih. Nah, ini dikasih terminal juga nih kita untuk ngejalanin webnya. Oke, menarik. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini udah struktur foldernya udah kayak kalau kita install Next.js pada umumnya gitu ya. Cuma apa nih muncul merah? Belum selesai kali ya installnya, npm install. Node-modulnya belum selesai diinstal. Jadi kita harus nunggu lagi ternyata. Oke, selepas node modulnya terinstall, ini langsung muncul webnya di sebelah sini nih. Jadi view-nya langsung ada ya di sebelah sini, preview-nya gitu. Oke, ini terminal, kita close aja dulu terminalnya. Oke, misal kita edit ini. Jadi seperti biasa, kita mulai dengan hello world. Ini kita perlu Ctrl S nggak? Oh nggak. Oh, kita nggak perlu Ctrl S. Misal kita gini, terus diam. Nanti dia otomatis nge-save sendiri. Oke, menarik nih, menarik. Nah, kita lihat struktur foldernya ini udah sama banget ya gitu kalau kita bikin Next.js gitu. Oke, misalnya di sini kita bikin new folder dengan nama components. Terus di komponen kita coba terapin terus di komponen kita coba terapin yang namanya atomic design. Jadi kita bisa bikin UI, folder UI untuk atomnya. Terus kita bikin folder container. Setelah itu bikin layout dan juga page. Nah, biasanya aku melakukan 4 ini ya gitu, minimal 4 ini ya, 4 ini. Oke, misalnya di page ini kita mau bikin page home, maka kita taruh UI-nya di sini, index.tsx. Oke, Ctrl I Gemini do something, coba ya, Ctrl I. Oh, create React arrow function name home. Oh, dia langsung kayak gini, harusnya nggak gitu. Coba kita coding biasa dulu ya. Oh, ada ini.
udah ada autocomplete ya, ternyata dia punya autocomplete. Oke. Tapi kita bukan butuh itu. Nah, yang kita butuhin ini. Kita save dulu, terus kita panggil di index itu homepage ya gitu. Jadi kita tinggal langsung import. Nah ini, oh kalau error kayak gini nih, keren. Nah import home, baru kita export default home. Nah ini hello world-nya udah pindah ke sini nih, di pages ini. Misalnya kita mau bikin page lain ya gitu, kayak about, kita bisa bikin kayak gini, about, terus kita logo itu. Oke, di about ini kita ganti nama fungsinya jadi about. Ini page about. Nah, kita panggilnya di mana? Kita bikin di sini file baru namanya about.tsx. Sebenarnya hampir sama kayak home ini. Kita tinggal ganti home-nya jadi about. Nah, jadi ketika kita buka /about, enter. Nah, dia punya page-nya sendiri gitu. Oke, next-nya kita bakal coba bikin halaman 404. Beberapa muncul nih pertanyaan kayak misalnya halamannya nggak ada bang, gimana cara bikin custom 404? Nah kalau Next.js by default udah bikin kayak gini ya. Nah kita bisa bikin di sini teman-teman, file yang namanya underscore 404.tsx. Atau 404 kayak gini. Oh enggak, iya benar, harus pakai underscore kalau nggak salah. Oke, kita seperti, oh di sini bisa install ini kayak VS Code, bisa install extension kayak VS Code, React snippet. Oke, ternyata benar ya, harusnya nama filenya 404 kayak gini, harusnya oke. Nah jadi dia bisa langsung ke halaman ini harusnya. Yang pakai underscore tuh nama fungsinya, karena nama function tuh nggak bisa dimulai pakai angka, nah, dia bakal kayak gini. Jadi untuk bikin halaman 404 kita bisa melakukan hal seperti ini teman-teman. Oke, menarik nih. Nah sekarang apa yang kita lakuin nih? Kita coba bikin folder namanya button dan juga folder dengan nama input. Nah ini aku ngasih contoh aja ya, project-project yang kayak gimana sih gitu yang bagus untuk struktur folder di Next.js gitu. Nah selain komponen, habis itu dan juga pages dan juga ini styles mungkin ya, kita bisa juga punya folders yang namanya utils. Ini utilities untuk naruh fungsi-fungsi yang dipakai di lebih dari satu file gitu, jadi kita bisa reuse gitu. Habis itu kalau mau manggil API biasanya aku pakai yang namanya services. Nah di sini ini untuk manggil API gitu ya. Nah nextnya biasanya kita juga punya yang namanya custom hook. Kita bisa taruh hook di sini, custom hook yang dipakai di lebih dari satu tempat gitu. Kalau misalnya custom hooknya dipakai di satu area doang gitu, atau di sini doang gitu, misalnya di home doang, kita bisa langsung di sini aja use home.tsx. Nah itu kita bisa bikin custom hook di sini kalau dipakainya cuma di home. Tapi ketika custom hooknya dipakai di banyak tempat, kita bisa pakai di atau simpan di sini gitu. Misalnya ketika kita mau bikin di bouncer gitu ya, misal ketika nge-search dia nunggu berapa detik, habis itu dia ngelakuin fetch misalnya ya, itu hooknya kan dipakai di banyak tempat ya, kita bisa taruh di sini misalnya .tsx kayak gitu. Jadi untuk ngebedain custom hook yang ditaruh di folder hook dan juga di masing-masing pages tuh itu scope-nya gitu. Ketika ini digunainnya di home doang, maka bikin di home aja gitu. Tapi ketika satu hook dipakai di banyak tempat, lebih baik ditaruh di folder hook ini gitu teman-teman. Oke, menarik banget nih project IDX. Kalau menurutku mungkin ini bisa jadi masa depan tempat kita ngoding gitu ya. Dan sekarang mungkin fiturnya masih terbatas dan juga
beberapa kemudahannya tuh udah sangat luar biasa banget gitu, meski fiturnya terbatas. Udah hampir setara lah gitu sama tools yang biasa kita pakai kayak VS Code dan lain-lain. Menurut kamu gimana? Coba komen dan jangan lupa subscribe. Kita ketemu di video lainnya. Cheers.